Ini contoh-contoh soal tentang gelombang mekanik. Contoh gelombang mekanik. Yang pertama, jadi ini pada permukaan sebuah danau terdapat dua buah gabus yang terpisah satu dengan lainnya sejauh 60 cm. Keduanya turun naik bersama permukaan air. Jadi turun naik bersama permukaan air dengan frekuensi 2 getaran per detik. Jadi frekuensi 2 getaran per detik ini 2 Hz. Bila salah satu gabus berada di puncak bukit gelombang, yang lainnya berada di dasar gelombang, sedangkan di antara kedua gabus itu terdapat satu bukit gelombang, tentukan cepat rambat gelombang pada permukaan danau. Jadi yang dicari adalah cepat rambat. Berarti kita harus bisa menggambarkan bentuk gelombangnya dulu. Jadi keterangan gambarnya ada di sini. Jadi satu gabus berada di puncak, yang lainnya berada di dasar gelombang, berarti ada di dasar lembah gelombangnya. Sedangkan di antara kedua gabus itu terdapat satu bukit gelombang. Kita akan gambarkan untuk menjawab ini. Jadi diketahuinya jaraknya, jadi jaraknya 60 cm itu kita ubah menjadi meter 0,6. Frekuensinya 2 Hz. Yang ditanyakan adalah V-nya ya, cepat lambatnya. Jadi kita akan gambarkan gelombangnya. Nah, ini gambar gelombangnya. Tadi yang pertama itu ada yang di puncak, kemudian yang keduanya ada di dasar atau di bawah gelombang atau di bawah lembahnya ini. Nah, jaraknya adalah 0,6. Jadi antara gabus 1 dan gabus 2 ada satu puncaknya. Jadi ada satu puncak di sini. Ya. Jadi makanya ini jaraknya adalah 0,6. Nah, kita akan cari lambdanya di sini. Ini berapa lambda nih jaraknya? Jadi lambdanya berapa nih? Jadi untuk menghitung jaraknya, jadi di sini antara gabus jarak ini adalah 1,5 lambda. Jadi di sini satu gelombang, ini satu gelombang. Jadi satu gelombangnya di sini, satu gelombang ini setengah. Jadi 1,5 lambda sama dengan 0,6. Jadi ini 1,5 lambda sama dengan 0,6 sama dengan lambdanya itu sama dengan 0,6 per 1,5. Nah, kalau misalnya bingung berarti ini ya dihilangkan aja komanya dikali 10, jadi 6 per 15. Oh, ini salah pengetikan, jadi harusnya 6 per 15, hasilnya adalah bukan 4 ya, jadi 0,4 meter. Jadi di sini 0,4 meter, jadi lambdanya adalah 0,4 meter. Jadi kemudian V sama dengan, jadi cepat rambatnya sama dengan lambda dikali frekuensi. Jadi lambdanya ini 0,4 dikali 2. Makanya di sini hasilnya adalah 0,8 meter per second. Jadi 0,8 meter per second ini bisa diubah menjadi 80 cm per second. Jadi 0,8 meter per second itu hasilnya. Jadi bukan 8 meter per second. Oke, contoh yang kedua. Suatu puncak dari suatu gelombang permukaan air diamati menempuh jarak 80 cm dalam 5 second. Jika jarak antara puncak-puncak yang berdekatan adalah 2 cm, berapakah frekuensi gelombangnya? Ini yang ditanyakan, frekuensi gelombangnya. Oke, kita kerjakan. Jadi yang diketahuinya adalah jarak. Jadi S sama dengan 80 cm, ini kita ubah menjadi SI 0,8 meter. Kemudian waktunya itu adalah 5 second. Jadi jaraknya 0,8 meter, T-nya adalah 5 second. Jadi suatu puncak dari suatu gelombang permukaan air menempuh jarak 80 cm. Ya. Nah, kemudian jarak puncaknya, jarak antar puncaknya itu 2 cm atau 0,02 meter. Kita ubah jadi satuan SI ya. Nah, jadi bisa digambarkan, yang ditanyakan adalah frekuensi. Jadi frekuensi bisa dicari dari N per T atau N-nya itu adalah jumlah gelombang. Jadi bisa digambarkan gelombangnya seperti ini. Nah, ini suatu puncak gelombang diamati ya. Jadi puncak gelombangnya diamati itu jaraknya adalah atau berjarak ini 0,8 meter. Jadi gelombangnya adalah jarak gelombangnya adalah 0,8 meter. Kemudian jarak antar puncaknya itu 0,02 meter. Nah, jarak antar puncak ini merupakan satu lambda. Jadi jarak satu puncaknya itu merupakan
1 lambda atau lambda sama dengan 0,22 meter. Maka kita akan mencari jumlah gelombangnya dulu. Jadi waktunya sudah ada, kita akan cari jumlah gelombangnya dulu untuk mengetahui frekuensi gelombang itu. Jadi jumlah gelombang adalah jarak dibagi dengan panjang gelombang. Jadi jaraknya 0,02. Jaraknya ini 0,8 dibagi 0,02. Jadi 80 dibagi 2 sama dengan 40 gelombang. Maka frekuensinya adalah 40 dibagi 5, jadi 8 Hz. Jadi hasilnya frekuensinya adalah 8 Hz. Jadi di sini adalah 8 Hz. Jadi 8 maksudnya adalah 8 gelombang dalam 1 detik. Soalnya selanjutnya yaitu tentang gelombang berjalan. Jadi sebuah gelombang berjalan memenuhi persamaan Y sama dengan 0,20 sin 0,40 pi 6 dalam kurung 60 t min x, dengan x dan y dalam cm dan t dalam second. Ingat, ini dalam cm, kemudian t nya dalam second. Tentukan arah perambat gelombangnya, arah perambatan gelombang, amplitudo gelombang, frekuensi gelombang, panjang gelombangnya, cepat rambat gelombangnya. Jadi dari satu persamaan ini akan ditemukan. Jadi untuk persamaan singkatnya adalah 0,2. Jadi nolnya kita abaikan saja. Jadi 0,2 sin 0,4 pi dikali dengan 60 t min kx. Arahnya Kak, yang ditanyakan arah, amplitudo, kemudian frekuensi, lambda, dan cepat rambatnya. Jadi kita satu-satu ditanyakannya. Jadi persamaannya ini. Nah, ini persamaannya kita ubah dulu. Jadi persamaan 0,2 sin 0,4 ini 0,4 pi-nya dikalikan ke sini. Jadi 0,4 dikali 60 adalah 24 pi kali t. 0,4 pi dikali x adalah 0,4 pi x. Jadi dikalikan dulu sama 0,4-nya di dalam kurung ini. Maka akan jadi seperti rumusnya. Kemudian arah rambatnya ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena di sini minus. Kalau minus dia ke kanan. Kalau positif ya ke kiri. Gitu. Jadi persamaannya ini. Jadi persamaannya itu harus sama dengan persamaan umum gelombang. Jadi persamaan umum gelombangnya adalah Y sama dengan A sin omega T min Kx. Jadi maka kita akan mudah menentukan A-nya berapa, omeganya berapa, dan K-nya berapa. Jadi amplitudonya itu dari sini 0,2 cm, karena tadi Y-nya dalam cm berarti semuanya dalam cm. Jadi amplitudonya 0,2 cm. Kemudian omeganya ini. Jadi omega T, omeganya berarti 24 pi. Dari omega ini kita tentukan frekuensinya. Jadi kan rumus omega adalah 2 pi dikali frekuensi. Maka frekuensi 24 pi dibagi 2 pi, jadi 12 Hz. Kemudian K-nya adalah ini 0,4 pi. Ini K. Jadi K-nya ini tinggal ambil dari sini aja. 0,4 pi. Jadi 2 pi per lambda sama dengan 0,4 pi. Ini bisa pindah ke sini lambdanya. Ya. Jadi lambda pindah ke sini, jadi lambda sama dengan 2 pi dibagi 0,4. Jadi hasilnya adalah 5 cm lambdanya. Jadi kita menghitung cepat rambatnya adalah pi dikali frekuensi. Jadi bukan pi dikali frekuensi, tapi lambda dikali frekuensi. Lambdanya 5, frekuensinya 12. Jadi hasilnya adalah 60 cm per second. Cepat rambatnya adalah 60 cm per second. Kemudian nomor 4. Salah satu ujung seutas kawat diketarkan harmonik oleh tangkai sehingga getaran tersebut merambat ke kanan sepanjang kawat. Jadi merambat getarannya merambat ke kanan ya. Jadi digetarkan, getarannya merambat ke kanan sepanjang kawat dengan cepat rambatnya 10 meter. Ujung kawat mula-mula diketarkan ke atas. Jadi ke atas dulu, kemudian ke kanan. Dengan frekuensi 5 Hz dan amplitudonya 0,01 meter. Tentukan persamaan umum gelombangnya. Terus ditentukan simpangan, kecepatan, dan percepatan partikel di titik X 0,25 meter pada saat ujung kawatnya telah bergetar 0,1 second. Nah,
Nah, sudut fase dan fase gelombang di titik X 0,25 meter pada saat ujung kawatnya telah berputar 0,1 second. Kemudian beda fase antara titik X 0,5 meter dan X 0,75 meter. Oke, kita akan jawab. Jadi diketahuinya ini 10 meter. Nah, terus ada ketahui salah satunya adalah getaran merambat ke kanan dan amplitudenya dikatakan dari atas terlebih dahulu. Persamaan gelombangnya bagaimana? Terus YE simpangannya. Nah, ini fase dan ini sudut fase dan fasenya. Ini beda fase. Diketarkan ke atas berarti amplitudenya positif, dan merambat ke kanan berarti hubungan antara omega T minus Kx. Nah, ini persamaan umum gelombang sama dengan Y sama dengan A sin omega T min Kx. A-nya sudah ada ya, amplitudenya sudah ada, tapi omeganya belum ada, kita cari, dan K-nya juga kita cari. Jadi omeganya belum ada, jadi omega itu bisa dicari karena frekuensinya sudah diketahui. Jadi omega sama dengan 10 pi radian per second. Kemudian untuk K dicari dari rumus 2 pi per lambda. Lambdanya belum ada. Lambdanya kita cari dari sini, rumus cepat rambat. Jadi rumus cepat rambat, karena cepat rambatnya ini sudah diketahui. Lambdanya tidak diketahui, frekuensi juga sudah ada. Berarti kita cari lambdanya. Jadi lambda 10 per 5, jadi 2 meter. Maka lambdanya 2. Maka K-nya sama dengan 2 pi dibagi dengan 2. Hasilnya adalah pi. Ya, maka kita masukkan ke sini. Jadi persamaannya adalah sebagai berikut. Jadi persamaan umum gelombangnya adalah Y sama dengan 0,01, ini sebagai amplitudenya, sin omega, omeganya 10 pi, T-nya tetap, min K-nya adalah pi X, jadi pi X. Ini persamaan umum gelombangnya. Kemudian kita akan cari simpangan ya, kecepatan dan percepatan. Jadi tinggal dimasukkan aja, karena X-nya sudah diketahui 0,25 dan T-nya 0,1. Jadi tinggal dimasukkan ke X dan T. Persamaan gelombangnya sudah ada, jadi 0,01 sin 10 pi dikali 0,1 T-nya, dan pi dikali X 0,25. X-nya 0,25. Jadi hasilnya adalah 0,01 dikali sin 0,75 pi. Nah, pi-nya karena ini dicari sin, maka ini mencari sudutnya. Kalau mencari sudut, itu pi-nya adalah nilainya adalah 180 derajat. Maka 180 derajat dikali 0,75 adalah 135. Jadi sin 135 ini adalah setengah akar 2. Jadi 0,01 kali setengah akar 2 hasilnya adalah setengah akar 2 kali 10 pangkat min 2, atau 5 akar 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, ini simpangannya. Jadi 5 akar 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian kecepatannya. Kecepatan kita hitung dari rumus ini, omega A cos omega T min Kx. Omeganya adalah 10 pi, A-nya adalah 0,1. Ini dimasukkan 0,1, T-nya udah ada, omega juga ada, K-nya pi, X-nya dari 0,25. Ini sudah dihitung tadi. Nah, perhitungannya sama seperti ini. Jadi omega T min Kx ini perhitungannya ini sama, jadi hasilnya adalah 135 derajat. Jadi cos 135 derajat ini dikali ini adalah 0,1 pi. Jadi cos 0,5 derajat 135 derajat adalah min setengah akar 2. Jadi dikali 0,1 sama dengan minus 5 pi akar 2 kali 10 pangkat min 2 meter per second. Kemudian untuk percepatan adalah min omega kuadrat kali Y. Y ini simpangan, jadi simpangannya ini 5 akar 2 kali 10 pangkat min 3. Jadi ini dikuadratkan kali 5 akar 2 kali 10 pangkat min 3. Jadi 100 pi kuadrat sama dengan 0,5 kali pi kuadrat akar 2 meter per second kuadrat. Ini untuk
A-nya. Jadi A itu percepatannya. Selanjutnya kita akan menghitung fasenya. Jadi fase gelombang dihitung dari omega T min Kx. Jadi fasenya adalah T-nya 0,1, X-nya adalah 0,25. Jadi fasenya adalah Pi-nya diganti menjadi 180 derajat. Maka didapatkan 135 derajat radian. Di fase gelombangnya 135 derajat. Ini sudut fasenya adalah 135 derajat. Kemudian fase gelombangnya adalah theta per 2pi. Jadi 135 per 360 karena pi-nya 180. Berarti 2pi 360 jadi 3 per 8. Jadi fase gelombangnya adalah 3 per 8. Kemudian beda fase di 2 titik. Jadi titiknya itu min X2 dikurangi X1. Jadi min 0,25 per 2. Jadi hasilnya 25 per 200. Ini dirubah dikali 100. Jadi 25 per 200 sama dengan 1 per 8. Minus. Jadi beda fasenya adalah minus 1 per 8. Oke, soal selanjutnya. Seutas tali dengan panjang 116 cm direntangkan mendatar. Salah satu ujungnya digetarkan naik turun, sedangkan ujung lainnya terikat. Berarti ini ujung terikat. Ini gelombang stasioner, ujung terikat. Frekuensinya adalah 1/6 Hz dan amplitudenya 10 cm. Akibat getaran tersebut, gelombang menjalar pada tali dengan kecepatan 8 cm per second. Tentukan amplitudo gelombang hasil perpaduan interferensi di titik yang berjarak 108 cm dari titik asal getarannya. Yang B-nya adalah letak perut ketiga dan simpul keempat dari titik asal getaran. Nah, ini dari titik asal getaran, berarti bukan dari ujungnya ya. Jadi yang diketahui adalah panjangnya 116 cm, frekuensi 1/6 Hz, amplitudonya 10 cm, dan cepat lompatnya adalah 8 cm per second. Yang ditanyakan adalah amplitudo di titik 108 cm-nya, terus perut ketiga dan simpul keempatnya. Jadi kalau gelombang stasioner ujung terikat. Ini gambar gelombang stasioner ujung terikat, jadi ujungnya ini terikat. Nah, ini persamanya 2 sin Kx cos omega T. Amplitudonya adalah, jadi kalau yang dicari amplitudo sama dengan 2A sin Kx. K-nya kita cari 2pi per lambda. Karena amplitudonya sudah ada, jadi K-nya ini belum ada. X-nya sudah ada, karena X-nya itu dari asal getarannya. Maka kita jadikan dari ujung. Jadi maka amplitudonya adalah, kita cari lambdanya dulu. Lambdanya dari ini V sama dengan lambda kali frekuensi. Frekuensinya 1/6, lambdanya V-nya 8. Jadi lambdanya sama dengan 48 cm. Maka dimasukkan ke K-nya. Jadi K-nya adalah 1/24 pi. Dari sini 2pi per 48 jadi 1/24 pi. Maka ini K-nya kita masukkan ke rumus ini. Jadi dari ujung X-nya sama dengan 116 dikurangi 108. Karena dari asalnya 108 berarti dari ujungnya adalah 8 cm. Berarti X-nya ini 8. Kita masukkan ke A. Amplitudo stasioner sama dengan 2A sin Kx. Jadi sama dengan 2 kali 10. Amplitudenya 10. Sin K-nya 1/24. X-nya 8. Jadi 20 sin 1/3 pi. Nah, ini kalau mencari sinnya, pi-nya itu diubah menjadi sudut. Pi-nya adalah sudutnya 180. Jadi 180 dibagi 3. Karena ini dikali 1/3 jadi dibagi 3 jadi 60. Sin 60 setengah akar 3. Jadi 10 akar 3 cm. Ini amplitudonya adalah 10 akar 3 cm. Kemudian untuk mencari perut ketiga dan simpul 4 ya. Jadi ini gambarnya. Jadi perut ketiga itu ada di sini dan simpul keempatnya ada di sini. Nah, ini perut ketiga. Jadi jarak dari sini ini perut ketiga ini berapa lambda? Kita hitung berapa lambda di sini. Ini 1 lambda di sini.
Nah, ini 1/1/4. Jadi P3 ini 1/1/4 lambda. Nah, 1/1/4 lambda ini 5/4 lambda. Jadi 5/4 kali 48. Tadi lambdanya sudah dihitung, yaitu 48. Jadi 5 kali 48 sama dengan jaraknya adalah 60. Jadi ini jaraknya dari ujung 60. Kalau misalnya dari titik asal, nah ini dari ujung. Kalau dari titik asal berarti 116 dikurangi 60. Jadi jarak dari titik asal adalah 56 cm. Kemudian simpul keempat. Simpul keempat kita hitung ini berapa lambda. Nah ini 1 lambda. Nah ini 1,5. Berarti 1,5 lambda. 1,5 lambda ini adalah 3/2. 3/2 kali 48. Jadi simpul keempat jaraknya dari ujung ini. Jadi simpul keempat dari ujung ini jaraknya adalah 72. Jadi ini 72 cm. Ini dari ujung. Kemudian dari titik asal, jadi dari titik asal adalah 116 kurangi 72. Jadi dari titik asalnya jaraknya adalah, jadi dari titik asal itu jaraknya 4 cm. Itu sudah. Nah, yang terakhir. Suatu gelombang stasioner memiliki persamaan Y sama dengan 40 cos 2pi X sin 100 pi T. X dan Y dalam cm dan T dalam second. Tentukan amplitudo, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Jadi diketahuinya ini persamaannya 40 cos 2pi X sin 100 pi T. Yang ditanyakan amplitudo, frekuensi, dan panjang gelombang, dan cepat rambat. Oke, jadi ini. Jadi Y, ya, ini persamaan gelombangnya Y 20 cos 2pi X sin 100 pi T. Jadi 2A, ini 2A ini amplitudo. Jadi kalau menghitung amplitudo adalah 2A sama dengan 40. Jadi amplitudonya sama dengan 40 dibagi 2, jadi 20 cm. Kemudian untuk menghitung lambdanya, panjang gelombangnya ya, sama dengan K-nya ini dari sini, K. Jadi 2πx. 2πx ini K-nya adalah 2pi. Jadi K2pi, rumus K-nya adalah 2pi per lambda. Jadi lambdanya sama dengan 2pi dibagi 2pi sama dengan 1 cm. Kemudian omeganya, nah ini 100 pi ini omega. Jadi omega 2πf sama dengan 100 pi. F-nya adalah 100 pi dibagi 2pi, jadi 50 Hz. Maka cepat rambatnya tinggal dikalikan, pi dikali frekuensi, jadi 50 cm per second. Itu saja soal-soal yang dibahas di gelombang mekanik ini.